Siang hari ini, izin Bu Direktur kami melaporkan, untuk siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, petunjuk teknis pelaksanaan Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas untuk provinsi yang ada di wilayah Barat. Bapak Ibu sekalian, izin di sini sudah hadir narasumber kami, ya, Bapak Mahmud Samuri, Selamat SPD siang, Bapak dan MSI, Ibu. ya, sebagai organizing komite GNIK yang nantinya akan memberikan teknis bagaimana indikator termasuk juga pembobotan dalam rangka penilaian OPBP yang tidak lama lagi akan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai acara sosialisasi pelaksanaan OPBP di tahun 2023, izinkan kami meminta kepada Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan untuk membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis OPBP di tahun 2023. Izin Bu Direktur untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dinar Titus, Direktur HKP, untuk menyampaikan pembukaan maupun sambutan pelaksanaan kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Demikian, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak narasumber kita yang tidak henti-hentinya membantu kami, Pak Mahmud Samuri, SPD MSI. Bapak, makasih Bapak kehadiran yang kedua. Kami masih butuh kehadiran Bapak lagi karena kami masih ketemu dengan wilayah timur ya Mas, wilayah timur. Dan untuk rangkaian pelaksanaan penganugerahan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan di wilayah Barat dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Rio, Kepri, Babel, mana lagi, Jambi, Bengkulu, dan seterusnya, dan Lampung. Kami yang baik kadis para kepala dinas maupun kabinnya. Makasih atas kehadiran ada undangan kami. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti Suaranya Bu Dinar ke mute. Oke, masih Kak? Tidak, kedengaran Bu. Dari pertama kali tadi Pak mute-nya? Enggak, barusan. Oke, ya makasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hubungan industrial, upah merupakan salah satu isu yang penting. Dari sisi pekerja buruh, besar kecilnya upah akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi pengusaha, besar kecilnya upah akan berdampak pada besar kecilnya profit usaha, terutama pada perusahaan-perusahaan yang cenderung bersifat padat karya. Lebih jauh besar kecilnya upah pekerja buruh juga akan menentukan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Produktivitas pekerja buruh ini merupakan kunci utama daya saing pada level mikro perusahaan maupun pada level makro di negara, di wilayah atau negaranya. Akumulasi dari produktivitas seluruh perusahaan yang ada di suatu wilayah atau negara akan menentukan mampu atau tidaknya wilayah negara tersebut bersaing dengan wilayah negara lain. Pengupahan berbasis produktivitas akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan daya saing dunia usaha.
Pengupahan berbasis produktivitas dimaksud untuk mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang akan memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak, pekerja buruh dan pengusaha. Bapak Ibu yang kami hormati, Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas atau OPBP dilatar belakangi oleh 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana salah satu agendanya adalah melakukan reformasi sistem pengupahan yang berupa penerapan upah berbasis produktivitas. Hal ini juga disebutkan dalam rencana strategis. OPBP ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang adil dalam rangka menciptakan daya saing perekonomian. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan struktur skala upah yang dikaitkan tentu dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Dalam implementasinya, struktur dan skala upah harus dipadukan dengan penerapan sistem manajemen kinerja yang menjadi salah satu kesatuan dalam proses manajemen pengupahan. Seseorang akan dinilai berprestasi, prestasi kerjanya sehingga kenaikan upahnya sejalan dengan kenaikan prestasi. Pergerakan peninjauan upah di masing-masing pekerja buruh berada pada golongan upahnya. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Hadirin yang kami hormati, tujuan diselenggarakannya OPBP yaitu antara lain membangun kesadaran dan kepedulian dunia usaha untuk menerapkan sistem pengupahan yang adil guna mendorong daya saing perekonomian melalui penerapan struktur dan skala upah yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Yang kedua, tujuannya mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja buruh dengan tetap mempertahankan daya saing perusahaan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Yang terakhir adalah memperoleh teladan praktek terbaik, role model sistem pengupahan berbasis produktivitas pada level perusahaan sebagai referensi bagi perusahaan-perusahaan lain. Ibu yang kami hormati, bahwa instrumen pengupahan penting lainnya untuk mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan diantaranya adalah tunjangan prestasi, komisi, bonus, dan insentif. Instrumen tersebut ditetapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diatur di dalam perjanjian kerja atau PK, diatur juga di dalam PP, peraturan perusahaan, maupun di dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Dalam upaya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan membangun kesadaran sosial untuk menerapkan pengupahan yang adil dan bersaing, pada tahun lalu, tahun 2022, telah diselenggarakan penganugerahan penghargaan Olimpiade Pengupahan Berproduktivitas atau OPBP yang dilaksanakan untuk tiga kategori perusahaan, yaitu untuk usaha kecil, untuk usaha menengah, dan usaha besar. Pada penyelenggaraan perdana, relatif tinggi antusias dari perusahaan, ditandai dengan cukup banyaknya perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kesempatan tersebut. Jadi pada kesempatan tersebut telah diberikan 9 penghargaan teladan kepada 9 perusahaan, masing-masing juara atau teladan 1, 2, 3 untuk perusahaan kecil, 1, 2, 3 untuk perusahaan menengah, dan 1, 2, 3 untuk perusahaan besar. Nah, kami berharap di tahun 2023 ini pelaksanaan OPBP ini diperlukan peran aktif pemerintah daerah provinsi untuk menyeleksi perusahaan yang nanti akan menjadi teladan 1 di wilayahnya. Untuk itu diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan OPBP melalui pendalaman teknis pelaksanaan dan penilaian OPBP
seperti hari ini. Oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya pada menyerap masing-masing perusahaannya untuk masing-masing wilayah untuk bisa mengikuti pelaksanaan OPBP. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan OPBP tahun ini dengan tahun kemarin agak berbeda. Tahun kemarin telah kita coba OPBP sebagai uji coba. Ternyata diikuti 18 wilayah dari 34 provinsi. Dari 18 provinsi tersebut ternyata ada sekitar 104 atau 105 yang telah mengikuti. Namun pelaksanaan di tahun kemarin adalah berdasarkan surat Bu Menteri kepada Gubernur untuk mewakilkan perusahaannya masing-masing tiga perusahaan untuk wilayah untuk usaha kecil 3 perusahaan, wilayah menengah, usaha menengah 3 perusahaan dan 3 perusahaan untuk wilayah untuk usaha besar. Namun itu hanya mengirimkan wakil. Berbeda dengan tahun ini Bapak Ibu, kepnya akan segera keluar, tapi kepnya persis apa yang disampaikan hari ini. Pada hari ini Bapak Ibu diminta setelah hari ini kami melakukan pembekalan Bapak Ibu di wilayahnya mulai hari ini atau besok telah bisa melakukan pendaftaran olimpiade berbasis olimpiade pengukuhan berbasis aktivitas. Seperti apa pendaftarannya, bagaimana meleksi, hari ini akan disampaikan oleh suhu kita Pak Mahmud Samuri. Bapak, setelah ini Bapak menyampaikan tata cara atau mekanisme termasuk juga mulai kapan dimulai pendaftaran tersebut, sehingga Bapak Ibu bisa paham dan mulai besok bisa dilaksanakan pendaftaran PPP sekaligus menyeleksi. Nah, di dalam menyeleksi tersebut yang diseleksi adalah dokumen-dokumen yang dikirimkan. Apa yang dokumen yang dikirimkan nanti oleh Pak Mahmud akan disampaikan. Bapak Ibu, kesempatan ini saya memang agak terlambat karena tadinya menunggu Kemenaker tentang pelaksanaan penganugerahan PPP, tapi ternyata sampai hari ini masih di meja Bu Menteri. Tapi kami tidak kurang akal karena pada prinsipnya isinya sudah sama, sudah kami sampaikan hari ini. Dan harapan kami Bapak Ibu mulai besok Bapak Ibu mulai mendaftar, membuka pendaftaran, membuka penyeleksi begitu untuk bisa meringkas waktu atau menyepakati waktu yang sangat mepet ini. Jadi begitu pendaftaran Bapak langsung aja diseleksi. Nah, termasuk seleksinya wilayah usaha kecil, menengah dan besar. Dari masing-masing wilayah, dari masing-masing usaha tersebut, Bapak cukup mengirimkan satu yang terbaik untuk wilayah untuk usaha kecil, satu terbaik untuk usaha besar menengah, dan satu usaha besar. Artinya di akhir bulan ini atau di minggu ketiga atau keempat bulan ini, Bapak Ibu yang kami hormati bisa mengirimkan 3 perusahaan sebagai wakil dari wilayah Bapak Ibu. Ini wilayah Indonesia. Kami mengundang 34 provinsi Bapak Ibu. Yang tambahan yang pemekaran 3 provinsi belum kami undang. Jadi kami harapkan mulai dari Sabang, mulai dari Aceh, ya Pak Edwin ya. Semoga Pak Edwin bisa hadir, menghadirkan pesertanya sampai DKI sampai Jawa, karena Jawa termasuk Indonesia bagian tengah. Demikian Bapak Ibu, sambutan kami cukup. Seterusnya saya persilakan kepada Pak Mahmud untuk menjelaskan secara rinci, termasuk Mas awal, kalau memang ada tanya jawab dipersilakan saja, sehingga hari ini kelar apa yang akan kita lakukan penyeleksian tersebut. Kalau yang lalu adalah memilih perwakilan, tapi kalau kali ini adalah menyeleksi hasil dari wilayah perusahaan yang mendaftar seberapa, dan itu diambil satu untuk masing-masing skala usaha. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Mas Sawal. Terima kasih Bu Dinar Titus, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan atas pembukaan dan arahannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Ibu pejabat struktural di Dinas Provinsi, mohon maaf kita langsung saja mungkin ya Pak Mahmud Samuri terkait dengan materi kaitannya dengan bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan ini dapat dinilai, kemudian apa yang menjadi indikator dan bagaimana alat untuk mengukur produktivitas yang ada di perusahaan. Telah hadir di tengah kita Bapak Mahmud Samuri. Mudah-mudahan nanti paparan ini misalnya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan secara detail lagi. Dan tentunya tadi sesuai arahan Bu Direktur, ini bisa segera kita lakukan memasukkan dokumen dalam arti bagaimana Bapak Ibu dapat mensosialisasikan kembali materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Mahmud Samuri pada kesempatan siang hari ini. Itu Bapak Ibu Kepala Dinas, kami persilahkan kepada narasumber kita Pak Mahmud Samuri untuk menyampaikan materinya pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Baik, Pak Awaludin. Terima kasih, Bu Dinar. Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran dengan baik, Pak Awaludin? Terdengar Pak, jelas Pak. Sangat baik, sangat jelas Pak Samsuri. Terima kasih. Samuri. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya hari ini akan memandu Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Dinas dari seluruh Indonesia untuk bagaimana cara melakukan seleksi untuk peserta calon teladan OPBP. Jadi materi presentasi ini nanti akan kami share kepada Bapak dan Ibu. Silahkan dirubah sedemikian rupa kalau diperlukan dengan judul, dengan halaman depan dan tampilan. Silahkan nanti dirubah, Bapak dan Ibu nanti harus menyampaikannya kembali kepada perusahaan yang ada di wilayahnya. Jadi kami sekaligus ini membekali Bapak dan Ibu dengan informasi, dengan materi yang Bapak dan Ibu nanti bisa gunakan untuk mensosialisasikan ke level perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Bu Dinar tadi, bahwa ini adalah kali yang kedua kita melakukan menyelenggarakan OPBP. Yang berbeda dengan yang dulu adalah Bapak dan Ibu dari dinas hanya mengirimkan wakil yang ditunjuk dengan surat gubernur. Nah, tahun ini sedikit beda. Bapak dan Ibu nanti harus melakukan proses seleksi sendiri di wilayahnya masing-masing, dan tentu ini akan menarik Bapak dan Ibu. Dengan Bapak dan Ibu terlibat melakukan proses seleksi ini, Bapak dan Ibu nanti akan tahu perusahaan mana saja yang sudah menerapkan struktur skala upah, dan juga bagaimana dampaknya, segala macam. Bapak dan Ibu nanti punya data. Nah, proses penyelenggaraannya nanti panitia akan menyiapkan link Google Form yang harus diisi oleh peserta. Jadi Bapak dan Ibu pertama yang harus dilakukan nanti adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan di wilayahnya, baru kemudian mereka diundang untuk berpartisipasi dengan mengisi Google Form. Jadi untuk sesi hari ini, sasaran kita adalah saya ingin membantu Bapak dan Ibu memahami apa sih OPBP, bagaimana sih syarat kepesertaannya, dan bagaimana proses seleksinya itu diselenggarakan, serta kriteria penilaiannya seperti apa untuk menentukan teladan OPBP. Ini kira-kira sasaran kita hari ini. Nah, untuk mencapai sasaran itu, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan gambaran umum atau sekilas tentang OPBP. Yang pertama, kemudian bagaimana sih mekanisme penyelenggaraan OPBP itu akan dilakukan. Kategori pemilihan teladan itu ada apa saja. Kemudian bagaimana sih persyaratan untuk mengikuti OPBP bagi perusahaan, syarat-syaratnya apa saja. Kemudian bagaimana proses seleksi yang Bapak dan Ibu akan lakukan maupun yang akan dilakukan di level pusat, itu akan seperti apa prosesnya untuk mendapatkan teladan tingkat nasionalnya. Kemudian apa sih kriteria dan parameter penilaian dan juga sistem scoringnya. Nah,
Yang terakhir nanti saya akan memaparkan juga tentang panduan penilaian tiap parameter, apa yang mesti dicari. Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan proses sertifikasi tentu tidak asing dengan proses yang akan kita lakukan ini, karena prinsipnya adalah bahwa orang yang nanti akan kita award sebagai teladan itu adalah yang memang benar-benar bisa, paham, dan pernah melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar bisa teorinya saja, tapi yang kita cari adalah bukti-buktinya. Oleh karena itu, saya akan membantu Bapak dan Ibu memahami sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan ulang kepada pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di wilayahnya. Kalau hari ini misalnya Bapak dan Ibu masih belum terlalu paham, jangan khawatir, karena acara kita ini direkam dan nanti akan disimpan di YouTube-nya Kementerian Ketenagakerjaan yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk referensi kapan saja apabila ingin menggunakan itu. Semakin paham perusahaan yang Bapak dan Ibu, penyajian Bapak dan Ibu kepada perusahaan, maka akan semakin mudah Bapak dan Ibu nanti akan menemukan buktinya. Ya. Gambaran tentang OPWP ini adalah sebuah perlombaan. Jadi lomba tapi tidak pernah ketemu dengan lawannya, tetapi mereka hanya menyerahkan semacam portofolio atau dokumen-dokumen, di mana lomba ini diselenggarakan oleh Kemnaker yang diikuti oleh perusahaan dalam rangka menemukan teladan praktek terbaik yang berkaitan dengan penerapan struktur skala upah, sistem manajemen kinerja, maupun instrumen lainnya dalam mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Nah, kenapa kita menyelenggarakan ini? Tadi Bu Dina sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu ingin mendorong terwujudnya pengupahan berbasis produktivitas yang adil dan meningkatkan daya saing perekonomian melalui penerapan struktur skala upah, penerapan sistem manajemen kinerja yang baik, serta instrumen-instrumen lainnya yang terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Nah, kenapa ini kita lakukan? Salah satunya, paling tidak level paling atas adalah membangun kesadaran dan kepedulian di kalangan dunia usaha terkait dengan struktur skala upah, kemudian model-model sistem manajemen kinerja maupun pengupahan berbasis produktivitas. Kemudian juga pemerintah ingin mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. Ini tentu hasil akhirnya yang diharapkan adalah buruh juga makin sejahtera, pekerja makin sejahtera dengan makin banyak perusahaan yang menerapkan struktur skala upah dan juga menerapkan mekanisme insentif berupa bonus yang menggunakan skema-skema terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Yang ketiga, pemerintah ingin memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan telah menunjukkan praktek terbaik terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas, sehingga mereka akan dijadikan teladan atau role model yang terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Terkait dengan penyelenggaraannya, Bapak dan Ibu, kita lihat ada 3 tahapan utama yang akan dilakukan, mulai dari proses sosialisasi, kemudian nanti yang kedua ada proses seleksi, dan yang ketiga adalah proses awarding, pemberian penghargaannya. Nah, sosialisasi ini dilakukan 2 tahapan. Yang kita lakukan hari ini adalah sosialisasi di tahap pertama adalah sosialisasi oleh pusat kepada provinsi, di mana Bapak dan Ibu adalah menjadi target sosialisasinya. Dan setelah Bapak Ibu nanti tersosialisasi dengan panduan ini, diharapkan Bapak dan Ibu akan melakukan yang kedua, yaitu sosialisasi di level provinsi, di mana Bapak dan Ibu akan mensosialisasikan kembali ini kepada perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing tentang bagaimana mekanisme tata cara penyelenggaraan OPBP. Ya. Makanya hari ini penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami dan juga agar mampu nanti mensosialisasikan ulang di level perusahaan yang ada di wilayah Bapak dan Ibu masing-masing. Tahapan yang berikutnya, yang merupakan bagian dari proses seleksi, itu akan dilakukan pertama, seleksi itu di level provinsi, Bapak dan Ibu. Jadi di level provinsi, ini dulu pada waktu OPBP yang pertama, ini tidak dilakukan oleh provinsi, tetapi provinsi hanya menunjuk perusahaan untuk mengisi formulir ikut di level nasional. Nah, hari yang akan datang ini, Bapak dan Ibu, para kepala dinas, itu akan nanti bertanggung jawab untuk melakukan proses seleksi. Di mana yang kita gaungkan sekarang adalah agar perusahaan itu berlomba-lomba untuk mempraktekkan atau menggunakan menyusun struktur skala upah dan juga mempraktekkan pengupahan berbasis produktivitas. Salah satunya adalah ya dengan sosialisasi dan juga mengundang mereka untuk lomba agar mereka lebih semangat dan menunjukkan praktek terbaiknya dan menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan yang lain.
Jadi seleksi di tingkat provinsi nanti akan diketuai oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan di provinsi masing-masing. Timnya dibentuk secara independen, jadi panitia seleksi tingkat provinsi kewenangannya ada di Kepala Dinas menyusunnya. Terdiri dari siapa saja, tidak harus unsur tripartit, tetapi lebih kepada bagaimana memastikan bagaimana perusahaan, bagaimana Bapak dan Ibu memastikan bahwa proses seleksinya ini berjalan secara adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti saya mengharapkan bahwa Bapak dan Ibu, kalau memang mampu dilakukan sendiri oleh tim internal di Dinas Ketenagakerjaan, tidak masalah, tapi juga kalau memang akan lebih baik juga kalau melibatkan praktisi HR di daerahnya. Misalnya dia seorang senior atau praktisi HR di wilayah itu lumayan knowledgeable tentang proses pengupahan segala macam, Bapak dan Ibu bisa libatkan sebagai tim seleksi atau dewan juri. Sebagaimana juga di pusat, mereka juga melibatkan di tingkat nasional, tim jurinya juga melibatkan praktisi atau profesional HR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Tapi tidak banyak. Tentu harus dipastikan bahwa mereka terbebas dari konflik of interest, konflik kepentingan. Kalau perusahaan dia mengikuti lomba ini, maka dia tidak boleh menjadi juri. Gitu. Yang berikutnya adalah seleksi di tingkat pusat. Jadi input output dari seleksi tingkat provinsi itu akan menjadi input di tingkat pusat, di mana nominasi yang Bapak dan Ibu sudah peroleh dari tingkat provinsi nanti akan dikirim ke pusat dan akan diadu di level pusat untuk mendapatkan teladan terbaik di level nasional. Jadi prosesnya seperti apa nanti akan saya paparkan satu persatu, baik untuk seleksi proses di level provinsi maupun di level pusat. Kemudian tahapan terakhir adalah pemberian anugerah OPBP atau teladan OPBP yang ini merupakan tahapan puncaknya yang nanti akan diserahkan bersamaan juga dengan pemberian penghargaan untuk perlombaan yang lain, misalnya yang terkait dengan Bipartit Award misalnya, itu akan dibarengi dengan itu, dan sebagaimana diinformasikan oleh tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, bisa jadi nanti yang menyerahkan penghargaan itu adalah akan mengundang presiden, jadi dinaikkan levelnya. Ya. Prosesnya kira-kira gambarnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita ada diskusi dan tanya jawab setelah ini. Nah, siapa saja penyelenggaranya? Untuk di tim pusat, penyelenggaranya itu kan ada tim penyelenggara, ini maksudnya yang mengelola data-datanya, di mana yang mengelola rekapan dari Google Form, kemudian mendistribusikan link dari Google Form, kemudian menyampaikan informasi, menyiapkan sosialisasi. Ini tim penyelenggara di pusat sudah kita lakukan. Kemudian nanti ada tim verifikasi. Jadi tim verifikasi ini adalah yang memverifikasi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan di Google Form, serta bukti-bukti yang diperoleh dari yang diupload oleh peserta di Google Form. Kemudian terakhir juga ada nanti tim juri. Tim juri ini biasanya diketuai oleh Bu Dirjen Bu Putri. Kemudian nanti juga anggotanya ada praktisi pengupahan dari di tingkat pusat, dan juga ada beberapa komponen lainnya yang nanti ini dibentuk oleh tim dari pusat. Kemudian panitia di daerah, ketua pelaksananya adalah Kadisnaker provinsi, dan anggota tim seleksinya Kadisnaker berwenang untuk membentuk tim siapa saja yang akan dilibatkan dan buat SK sendiri di wilayah di provinsi. Kemudian juga tim jurinya siapa saja yang akan dilibatkan. Yang tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa proses seleksinya itu berjalan secara adil, transparan, dan bisa akuntabel. Gitu. Karena kejelian Bapak dan Ibu di level provinsi untuk menyeleksi kandidat teladan itu bisa jadi akan berpengaruh besar kepada kemungkinan perusahaan yang ada di daerah Bapak dan Ibu untuk menjadi teladan. Dan itu tentu menjadi kebanggaan di daerahnya kalau Bapak dan Ibu ternyata menjadi salah satu teladan yang di award sebagai teladan di tingkat pusat untuk masing-masing kategori, yaitu kategori perusahaan kecil, menengah, dan besar. Nah, kategori perlombaan OPBP ini ada 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam skala usaha kecil. Siapa saja mereka? Yaitu perusahaan yang memiliki modal usaha antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Atau hasil penjualannya, revenue-nya antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Ini masuk kategori
skala usaha kecil. Ketentuan lebih detail nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di Kepmennya yang berisi tentang panduan penyelenggaraan OPBP yang nanti akan dikirimkan oleh panitia pusat. Kategori yang kedua adalah skala usaha menengah. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki modal lebih dari 5 miliar dan atau sampai dengan 10 miliar. Nah, atau mereka yang perusahaan yang hasil penjualannya lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Kategori yang ketiga adalah skala usaha besar. Di mana ini yang bisa masuk ke sini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki modal usaha di atas 10 miliar dan hasil penjualannya lebih dari 50 miliar. Nah, dari tiga kategori ini akan ditentukan masing-masing teladan untuk kategori skala usaha kecil, yaitu teladan 1, 2, dan 3. Kemudian kategori usaha menengah, yaitu teladan 1, 2, 3, dan juga skala besar adalah teladan 1, 2, 3. Ini kira-kira kelompok lombanya. Jadi mereka nanti akan dilombakan sesuai dengan kategorinya agar mereka tidak terlalu dominan di situ, tapi dibandingkan dengan yang setara. Apa saja persyaratan OPBP? Untuk sebagai peserta OPBP, syaratnya adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Indonesia, serta sudah menerapkan struktur skala upah. Ini untuk yang tentu menengah dan besar ya. Namun, perusahaan yang sudah pernah menjadi teladan 1, 2, dan 3 pada periode OPBP sebelumnya tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti perlombaan yang sekarang ini. Jadi begitu seterusnya nanti begitu mereka sudah menjadi teladan, maka berikutnya mereka nggak diperkenankan untuk ikut. Ini syarat sebagai peserta. Kemudian syarat administrasi bagi peserta apa saja? Bahwa perusahaan yang mengikuti OPBP harus sudah mempunyai wajib lapor ketenagakerjaan online, WLKP online. Kemudian memiliki NPWP perusahaan, kemudian memiliki nomor induk berusaha atau NIB, dan sudah menerapkan struktur skala upah. Selain itu juga perusahaan harus menunjukkan kepesertaan dalam BPJS Tenaga dan juga harus menandatangani pernyataan yang isinya menjamin bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan itu adalah sah dan benar. Template-nya nanti akan dikirim oleh panitia pusat. Kemudian secara teknis bagi tiga kelompok perlombaan ini adalah pertama untuk skala usaha kecil. Skala usaha kecil mereka tidak perlu harus sudah menerapkan susu, tetapi sekurang-kurangnya sudah menerapkan upah berdasarkan kesepakatan dan juga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti. Jadi kalau tidak ada dokumen bukti, meskipun mereka menjawab sudah menerapkan susu, ya atau sudah, maka sebagai panitia tentu kita tidak percaya kecuali kita melihat ada buktinya. Kemudian skala usaha menengah, syaratnya adalah telah menerapkan upah minimum dan menampilkan dokumen-dokumen yang merupakan kelengkapan atau bukti yang sesuai dengan dokumen yang pertanyaan yang ditanyakan. Skala besar juga demikian, sama syaratnya dengan perusahaan menengah, yaitu sudah menerapkan upah minimum dan melampirkan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang relevan. Nah, proses seleksinya di tingkat provinsi, nah ini bagian Bapak dan Ibu para kepala dinas ini ada di sini nih, bagian pentingnya. Pertama, proses yang dilakukan ini adalah ada 3 tahapan besar lah. Pertama adalah pendaftaran online. Jadi untuk bisa melakukan pendaftaran online, tentu Bapak dan Ibu harus sudah mensosialisasikan dulu. Disosialisasikan kepada perusahaan yang ada di wilayahnya. Setelah mereka paham, baru diundang untuk mendaftar secara online. Link dari Google Form-nya nanti akan disediakan oleh panitia pusat, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir. Nanti akan dikasih user ID-nya serta password-nya. Masing-masing provinsi nanti akan diberikan satu link yang nanti bisa langsung disebar kepada perusahaan yang ada di wilayahnya. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan meminta kepada perusahaan untuk mengisi melalui Google Form. Di mana Google Form itu adalah isinya pertanyaan-pertanyaan, Bapak dan Ibu. Pertanyaan sebenarnya untuk memastikan apakah mereka sudah punya susu, kalau sudah punya, mana buktinya, mereka harus upload dokumennya. Apakah mereka sudah menyusun susu itu dengan cara-cara yang benar, buktinya apa? Dimulai dengan pembuatan analisa jabatan, atau evaluasi jabatan, atau ada job desk. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh dokumen yang kita harus cari ketika Bapak dan Ibu melakukan penilaian.
Jadi para peserta nanti akan menjawab pertanyaan survei. Jawabnya adalah antara iya, tidak. Jadi mungkin nggak ada jawaban yang harus mengisi, tetapi tidak ada soal jawab, misalnya berupa tes, begitu tidak ada. Isinya lebih kepada survei. Sudah atau belum, atau iya atau tidak. Nantinya jawaban para peserta itu, iya atau tidak, itu akan dikonversikan dengan skor. Skor yang nanti kita bisa total, yang nanti akan kita bisa ranking. Kemudian perusahaan peserta OPBP nanti selain menjawab pertanyaan juga harus melampirkan bukti dokumen pendukung. Jadi kalau yang terkait dengan struktur skala upah, buktinya ya salah satunya ya susu yang sudah dimiliki atau SK dari susu yang sudah dibuat. Kemudian kalau ditanya terkait dengan kepuasan pekerja, ya, survei kepuasan pekerja, buktinya ya bisa jadi salah satunya template survei atau hasil analisa survei kepuasan pekerja. Nah, nanti saya tunjukkan semuanya, Bapak dan Ibu sudah tinggal nanti ngikutin panduan itu harusnya lebih gampang. Jadi setelah mereka mengisi pendaftaran online ini dan melampirkan bukti-bukti, Bapak dan Ibu yang harus dilakukan adalah melakukan penetapan teladan provinsi. Tahapannya seperti apa? Yaitu dimulai dari verifikasi, persyaratan administrasi, dan teknis. Jadi, apakah benar mereka sudah punya WLKP online, sudah punya akun untuk BPJS Ketenagakerjaan, sudah punya NIB, dan seterusnya. Kemudian, apabila diperlukan untuk verifikasi, Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan observasi lapangan dengan mendatangi perusahaan itu dan melakukan wawancara atau kunjungan dan juga memeriksa dokumen-dokumennya. Anggarannya nanti akan disampaikan oleh tim dari pusat. Bagaimana sih mekanisme penganggarannya nanti dari timnya Bu Dinar yang akan menyampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu harus melakukan penilaian, di mana dibantu oleh seluruh tim teknis di provinsi. Penilaian ini caranya begini Bapak dan Ibu supaya gampang, karena nanti peserta itu akan mengisi jawaban, menjawab ya tidak, dan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Bapak dan Ibu nanti tinggal mengkonversi jawabannya itu menjadi skor. Nanti akan panitia pusat akan membantu gimana caranya ngasih rumus di dalam data yang sudah ditarik dari Google Form, itu menjadi skor yang nanti akhirnya bisa di-ranking Bapak dan Ibu. Jadi kalau di tempat Bapak dan Ibu ada peserta, misalnya ada 200 peserta perusahaan yang mengikuti OPBP di daerah Bapak dan Ibu, nggak perlu diperiksa semuanya. Tapi kalau dari proses ranking, jawaban dia tadi setelah diskor, itu ternyata dari 200 itu ada, ambil saja lah paling banyak mungkin sekitar 20-25%, seperlimanya diambil, dipangkas di atas, kemudian diverifikasi satu-satu. Kalau ternyata jawabannya tidak sesuai dengan buktinya, maka skornya Bapak dan Ibu tinggal turunkan saja. Yang tadinya kalau ada jawabannya, skornya adalah 50, tetapi ternyata buktinya nggak ada, maka 50 itu bisa jadi 0. Nggak ada lagi. Artinya dia tidak melampirkan bukti. Jadi kalau nggak ada bukti, langsung di-nolkan jawabannya, sehingga nanti Bapak dan Ibu nggak perlu mikirin yang lainnya perlu dilihat apa enggak. Karena kita hanya fokus kepada mereka skornya tertinggi dan buktinya lengkap. Jadi itu verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis oleh provinsi. Kalau Bapak dan Ibu sudah selesai dengan melakukan konsensus kesepakatan dari tim, siapa nih kandidat terbaiknya untuk diajukan ke pusat untuk teladan 1 perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar, Bapak dan Ibu selanjutnya akan menyampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan dan untuk diterbitkan SK dari Gubernur bahwa perusahaan yang dimaksud adalah sudah direkomendasikan sebagai teladan 1 tingkat provinsi untuk masing-masing kategori. Nah, dari sini pekerjaan Bapak dan Ibu di Dinas sudah selesai nih. Karena selanjutnya hanya tinggal menyerahkan datanya ini ke pusat dengan berkirim surat kepada pusat, menyampaikan nama perusahaannya. Selanjutnya, perusahaan itu sendiri juga yang harus mengisi datanya ke pusat. Jadi tahapannya kira-kira Bapak dan Ibu seperti ini untuk di tingkat provinsi. Nah, selanjutnya baru masuk tingkat pusat, Bapak dan Ibu tinggal menunggu hasilnya. Nah, di pusat, prosesnya supaya Bapak dan Ibu juga memiliki gambaran, proses yang akan dijalani di pusat adalah mulai dari tahap pertama adalah teladan 1 yang sudah direkomendasikan dari provinsi tadi, melakukan daftar ulang, registrasi ulang secara online, dengan mengisi Google Form yang sudah dikasih dari pusat. Sehingga nanti perusahaan itu akan mengisi ulang data-datanya atau mungkin bahkan melengkapi
data-datanya kalau ternyata ditemukan, oh ada bukti tambahan nih yang mendukung untuk melengkapinya, mereka boleh menambah bukti-buktinya itu dengan di-scan, dijadikan file soft copy, nanti di-upload. Jadi teladan 1 ini yang nanti akan melakukan, teladan 1 provinsi ini yang akan mengisi data-datanya secara sendiri. Bapak dan Ibu di dinas paling hanya mendampingi atau memastikan mereka sudah mengisi data-datanya dengan benar. Tahapan berikutnya adalah dilakukan di pusat, akan dilakukan verifikasi oleh tim seleksi pusat terhadap data teladan 1 seluruh Indonesia. Jadi kalau ada 34 provinsi, kira-kira di pusatannya akan terima 34 kali 3. Ya. 34 kali 3, sekurang-kurangnya itu. Karena masing-masing daerah kalau mengirimkan 3, berarti ada 34 provinsi, itu yang akan masuk menjadi inputnya dari tim seleksi pusat. Kemudian tahapan berikutnya adalah penetapan nominasi oleh tim sel pusat. Jadi nominasinya ini akan ditentukan dulu untuk diverifikasi. Jadi tim pusat akan melakukan proses yang sama dengan yang di provinsi dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban, kemudian di ranking. Setelah ketemu siapa yang tertinggi, kita potong mungkin 25%-nya, kita lihatin satu persatu. Kalau ternyata ada dokumen yang tidak lengkap, maka dia drop, skornya berkurang. Kita ranking lagi siapa yang tertinggi itu, baru nanti dipotong jumlahnya mungkin tidak banyak yang akan dilakukan kunjungan ke lapangan. Yaitu sekurang-kurangnya ada sekitar 9 yang harus dikunjungi oleh tim pusat ke lapangan, karena itu yang nanti akan menjadi nominasi untuk teladan 1, 2, dan 3. Jadi kunjungan ini dilakukan untuk verifikasi, ketemu dengan pimpinan perusahaannya atau kepada HRD-nya, untuk melihat mana struktur skala upahnya, mana buktinya mereka sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas, ada komunikasi seperti apa ketika penyusunan susu kepada karyawannya, dan seterusnya itu akan dilihat oleh tim yang melakukan kunjungan. Kemudian setelah yakin, tim pusat akan melakukan integrasi data lagi, dan di sana akan diputuskan siapa nih kira-kira calon teladan 1, 2, 3 untuk tiap kategori. Nah, ini rekomendasi dari tim pusat. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengundang nominasi dari peserta yang sudah dinominasikan, kurang lebih ada 9 nanti, untuk melakukan presentasi di Jakarta. Presentasi ini mereka kayak mempertanggungjawabkan jawaban-jawabannya dengan bukti-bukti yang mereka miliki, dampak apa yang sudah mereka peroleh saat ini dengan menerapkan struktur skala upah dan pengupahan berbasis produktivitas. Jadi ini dikirimkan surat undangannya, biasanya akan didampingi oleh dinas dari provinsi terkait untuk pergi ke Jakarta dan menyaksikan proses presentasi di pusat. Dan dari proses presentasi ini nanti akan dilakukan penjurian. Ada tim juri yang sudah disiapkan oleh pusat nanti untuk menilai, bahkan nanti ada tanya jawab juga pada proses presentasi itu oleh juri kepada peserta atau perwakilan dari perusahaan yang sudah dinominasikan dari provinsi. Nah, setelah presentasi dilakukan, baru akan dilakukan sidang pleno tim pusat untuk memutuskan siapa teladan 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori. Selanjutnya, nama-nama yang sudah dinominasikan tadi itu disampaikan ke Menaker untuk diberikan penetapan, kemudian nanti akan diberikan anugerah atau penghargaannya oleh menteri atau oleh presiden kalau nanti akan ditarik lebih tinggi lagi. Ini kira-kira proses di tingkat pusat supaya Bapak dan Ibu nanti bisa menjelaskan kepada calon peserta di wilayahnya. Nah, kriteria penilaian yang akan digunakan pada lomba ini adalah, pertama, kita akan melihat apakah perusahaan itu memiliki aturan kebijakan yang tertulis terkait dengan struktur skala upah. Jadi ada juga mereka yang bilang punya struktur skala upah tapi nggak ada yang tertulis. Dan ini akan harus dicek nanti. Jadi aturan kebijakan tertulisnya ada apa tidak terkait dengan susu, juga terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Jadi ada kebijakannya apa enggak. Ini pengupahan berbasis produktivitas ini istilah baru mungkin bagi beberapa perusahaan, tapi yang kalau kita maksud dengan ini adalah seperti mekanisme bonus atau mekanisme insentif yang diberikan selain dari gaji, yang terkait dengan hubungan dengan kinerja. Nah, kriteria yang lain adalah terkait dengan penerapan. Jadi kalau sudah ada aturan kebijakannya, bagaimana penerapan aturan kebijakan itu di tingkat prakteknya? Yaitu, yang poin 3 itu, kita harus memastikan apakah struktur skala upah yang disusun itu, penyusunannya
dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan atau dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dari pemegang jabatan atau job holder-nya. Nah, untuk skala menengah dan besar, bahkan itu akan dilihat apakah susu yang dibikin itu lumayan kompetitif secara internal dan juga kompetitif secara eksternal dibandingkan dengan industri sejenis atau perusahaan-perusahaan lainnya di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Apakah mereka kompetitif suku skala upahnya. Yang keempat, kita akan melihat apakah upah pekerja yang ada di perusahaan itu sudah sesuai dengan susu yang dibuat dan apakah itu direview secara berkala oleh perusahaan. Gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan dalam Google Form tadi itu dalam rangka menemukan jawaban mereka terkait dengan kriteria ini. Nomor 5, kita akan melihat apakah perusahaan itu menetapkan target-target pekerjaan di level perusahaan, di level divisi atau departemen, sampai pada target pekerjaan di tiap individu. Artinya, dengan memiliki target pekerjaan, apakah mereka akan melakukan penilaian kinerja berdasarkan target kinerja yang sudah dibuat, dan selanjutnya hasil penilaian kinerja tersebut apakah itu digunakan sebagai acuan untuk penyesuaian upah bagi para pekerja atau buruh. Ini poin 5. Poin 6, kita harus melihat apakah pengupahan berbasis produktivitas tersebut diterapkan secara benar atau benar-benar diterapkan atau hanya sekedar kebijakannya saja tapi prakteknya nggak ada. Dan apakah kebijakan tersebut juga ditinjau secara berkala. Yang ketujuh, sebagai dampak dari penerapan susu, penerapan sistem manajemen kinerja, dan penerapan pengupahan berbasis produktivitas, harusnya kalau itu benar, apakah itu benar sudah berdampak pada kepuasan pekerja. Ini poin 7 adalah melihat apakah kepuasan pekerja itu diukur apa tidak dan hasilnya seperti apa. Nomor 8, sebagai panitia provinsi, Bapak dan Ibu nanti akan melihat apakah dengan semua yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, menerapkan susu, manajemen kinerja yang baik, dan juga pengupahan berbasis produktivitas, apakah itu berdampak pada hubungan yang harmonis di antara pekerja dan pengusahanya di perusahaan tersebut. Indikatornya apa? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Yang ke-9, apakah perusahaan melakukan pengukuran peningkatan produktivitas secara berkala? Artinya dengan punya target, tadi dilakukan penilaian kinerja, capaiannya seperti apa perusahaan ini saat ini. Nah, jadi kriterianya total ada 9 ini Bapak dan Ibu, jadi 1 sampai dengan 9 ini adalah kriterianya. Secara lebih detail, scoring untuk masing-masing itu adalah sebagai berikut. Jadi 9 kriteria tadi, contoh nomor 1, kebijakan susu ada tertulisnya, kemudian dikomunikasikan kepada pekerja atau buruh. Skornya untuk skala usaha kecil, SUK itu skala usaha kecil, dan SUM itu skala usaha menengah, dan SUB itu skala usaha besar, skornya sedikit berbeda. Jadi untuk poin parameter nomor 1 ini, untuk skala kecil, itu skornya maksimum 60, kalau menengah dan besar, maksimumnya 75. Parameter yang kedua, kebijakan pengupahan berbasis produktivitas itu tertulis bentuknya. Jadi kalau ada buktinya, maka masing-masing skor maksimumnya adalah 75 untuk skala kecil dan skala besar sama 75. Parameter ketiga atau kriteria ketiga, susu disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Ini kriteria untuk skala usaha kecil. Jadi acuannya hanya tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Maka skala usaha kecil skor maksimumnya 75. Kemudian untuk skala usaha besar itu skornya ini ditambah, parameternya ditambah. Ada masalah daya saing internal dan eksternal. Maka skornya di sini agak sedikit berbeda, ada 50 di sini. Kemudian parameter keempat, upah pekerja sudah sesuai dengan susu atau belum dan ditinjau secara berkala. Ini skornya sama-sama 100. Kemudian parameter kelima, apakah perusahaan melakukan penetapan target, ya, kemudian dinilai secara berkala dan juga dijadikan acuan untuk penyesuaian upah. Untuk skala usaha kecil, skornya maksimum hanya 125. Untuk skala usaha menengah dan besar, 140. Kemudian parameter yang keenam, kriteria keenam, pengupahan berbasis produktivitas sudah diimplementasikan di perusahaan dan dievaluasi secara berkala. Ini kalau sudah, ini skornya sedikit berbeda.
yang skala usaha menengah besar sedikit lebih tinggi, ada 100 skornya. Kemudian yang ketujuh, tingkat kepuasan pekerja diukur secara berkala. Jadi kata kuncinya adalah ada kepuasan pekerja ini diukur secara berkala. Nah, kalau pengukurannya ini bisa dilakukan secara mandiri oleh perusahaan maupun dengan melibatkan konsultan atau pihak ketiga. Nyuruh pihak ketiga untuk mengukur kepuasan pekerja dan hasilnya sudah diperoleh, hasilnya seperti apa nanti bisa dijadikan sebagai bukti. Ini skornya juga sedikit beda untuk yang menengah dan besar 125, yang kecil 75. Kemudian, apakah semua itu sudah berdampak pada hubungan industrial yang harmonis? Nah, ini untuk skala usaha kecil, ini skornya hanya 40, tapi yang menengah dan besar 125. Dan terakhir, parameter nomor 9, pengukuran produktivitas dilakukan, benar-benar dilakukan, dan dimanfaatkan juga hasil pengukuran itu untuk terkait dengan kebijakan pengupahan. Skornya maksimum 100. Di mana perusahaan kecil, yang kecil skor maksimumnya adalah 750, kemudian yang besar adalah 1000 maksimumnya. Bagaimana halnya nanti kalau Bapak menemukan skornya sama nih, 1, 2, 3 skornya sama. Maka Bapak dan Ibu harus mengeliminir dengan melihat bukti-bukti yang ada di dalam lagi. Mana yang lebih meyakinkan, mana yang lebih rapi, mana yang lebih lengkap. Jadi kalau ada skor yang sama, Bapak dan Ibu nanti harus melihat kembali bukti-bukti yang ada di dalam, yang sudah dilampirkan. Nah, model pengupahan, salah satu atau beberapa model pengupahan ini, diantaranya nanti harus kita cari, apakah ini sudah diterapkan oleh perusahaan terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas. Jadi selain mereka punya susu, punya sistem manajemen kinerja, mereka mungkin juga punya skema insentif atau bonus yang bisa jadi itu bentuknya salah satu dari 10 ini. Contohnya, apakah di perusahaan itu juga menerapkan insentif atau komisi penjualan yang dikaitkan dengan margin penjualan. Jadi mereka biasanya kalau penjualannya bagus dan marginnya bagus, tentu untuk memotivasi salah satunya adalah memberikan insentif kepada pegawainya. Yang kedua adalah penghematan barang dan jasa. Jadi ini kata kuncinya adalah penghematan. Jadi barang berapa material yang dipakai semakin hemat, atau kalau kaitannya dengan penggunaan bahan bakar untuk produksi atau listrik untuk produksi, kalau ada penghematan, maka itu bisa jadi menjadi tambahan bagi atau kontribusi karyawan itu akan dihargai dalam bentuk insentif karena berhemat tadi, penghematan yang dilakukan. Jadi bisa jadi bentuknya berupa persentase tertentu terhadap penghematan yang dilakukan. Atau bisa juga bentuknya adalah penciptaan nilai tambah, added value. Jadi nilai tambah yang sudah diciptakan oleh pegawai terkait dengan produk-produk yang dihasilkan, dan itu akan berpengaruh kepada profitabilitas dari perusahaan, bisa jadi dia harus menjadi acuan untuk memberikan insentif bagi karyawannya. Kemudian ada juga menerapkan total faktor produktivitas. Misalnya ada dikaitkan dengan kenaikan gajinya, semakin karyawan itu produktif atau produksinya bisa meningkat, maka karyawan itu bisa jadi akan menerima upah lebih besar karena ada bentuk tunjangan-tunjangan, misalnya tunjangan prestasi, di mana komponen dasarnya adalah ya disusun upah ditambah dengan hasil penilaian dari sistem manajemen kinerja yang baik. Kemudian efisiensi proses produksi, ini bisa juga model-model yang bisa diterapkan, yaitu ini berupa insentif penghematan karena lebih efisien tadi. Kemudian juga penghematan waktu, ini juga bentuknya adalah insentif penghematan, jadi bisa beberapa waktu yang dihemat dan itu akan berdampak pada biaya. Kalau misalnya dia kontraktor pembangunan gedung dengan waktu penyelesaian gedung itu makin pendek, maka biaya tenaga kerjanya tentu makin kecil dan biaya lainnya makin kecil, dan itu bisa juga menjadi diberikan insentif kepada pegawainya. Yang ketujuh, model yang ketujuh adalah perolehan laba perusahaan. Nah ini biasanya ujung-ujungnya adalah bottom line-nya adalah perusahaan profit nggak. Kalau ternyata profit perusahaan bagus, maka perusahaan akan berikan alokasi berupa bonus. Di mana ini bonus ini pengalinya bisa jadi berupa berapa gaji pokok, berapa upah, berapa kali gaji pokok per tahun misalnya, atau bisa juga berupa tunjangan prestasi. Kemudian ada juga yang bentuknya tunjangan prestasi atau karena peningkatan kompetensi pekerja. Jadi kalau kompetensi pekerja itu naik, maka gajinya disesuaikan. Atau kalau karyawan itu berprestasi, maka diberikan insentif berupa tunjangan prestasi misalnya.
Yang ke-9 ini adalah model yang penyesuaian upah variabel. Jadi ada variabel P, ada fixed pay. Yang upah yang variabel ini artinya yang berkaitan dengan kondisi perusahaan, terkait dengan profitabilitas perusahaan. Nah, ini bentuknya bisa berupa insentif atau tunjangan kinerja. Yang ke-10, ini adalah penghargaan atas temuan, ide, atau inovasi yang biasanya berupa hadiah atau reward. Dan ini seringkali merupakan diskresi atau kewenangan oleh perusahaan untuk memberikan atau tidak memberikan. Namun demikian, ini salah satu cara untuk penerapan OPBP yang bisa memotivasi pekerja untuk bisa berkinerja lebih baik. Nah, sekarang masuk ke panduan penilaian untuk perusahaan skala usaha kecil. Ada 9 totalnya tadi. Kita mulai dari yang pertama untuk skala usaha perusahaan kecil. Contoh nih, parameter pertama adalah apakah perusahaan itu mempunyai kebijakan mengenai struktur skala upah. Jadi kata kuncinya ada kebijakan mengenai struktur skala upah. Jadi ini yang dicari Bapak dan Ibu. Kalau ada, skor maksimumnya 60. Tapi 60 ini di breakdown. Terdiri dari 25, 15, dan 20. Jadi skor 25 ini akan diberikan kalau Bapak dan Ibu bisa menemukan ada struktur skala upah yang tertulis dan disahkan dengan SK. Kita kasih poin 25. Kemudian, kalau misalnya ada bukti atau bentuk apapun yang bisa menunjukkan bahwa setiap karyawan mengetahui golongan jabatan. Ini kata kuncinya adalah kaitannya dengan sosialisasi. Apakah susunya itu disosialisasikan atau tidak? Kalau ada bukti itu disosialisasikan, maka skornya ditambah lagi 15. Gitu. Jadi contohnya apa? Slip gaji. Jadi slip gaji itu biasanya nanti ada di bagian atas itu dia termasuk golongannya apa, kemudian skala upahnya seperti apa untuk golongannya dia. Atau ada perusahaan tertentu yang bahkan mencantumkan susunya itu di dokumen PKB atau di PP-nya. Nah, ini bisa di screenshot dokumen-dokumen ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan dokumen ini, tadi skornya ditambah 15. Kalau Bapak dan Ibu juga bisa melihat ada screenshot atau scan dari pasal atau ayat perusahaan, ayat yang ada di peraturan perusahaan atau di PKB atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa struktur skala upah itu dievaluasi. Ini kata kuncinya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang di sini ini dikomunikasikan, kata kuncinya. Yang B dikomunikasikan. Jadi ini A ini kalau ada susunya, kemudian dikomunikasikan, tambahin skor B, kemudian evaluasi secara berkala, tambahin skor C. Itu kira-kira. Lanjutnya, parameter yang kedua, kita melihat apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pengupahan berbasis produktivitas. Ini kata kuncinya saya kotakin. Ada kebijakan mengenai PBP, pengupahan berbasis produktivitas. Skor maksimum 75. 75 itu dibagi, ada 35, 25, plus 15. Jadi, kalau Bapak dan Ibu menemukan ada SK, ini ada SK-nya, atau di peraturan perusahaan ada, dicantumkan, atau di PKB juga ada, atau di dokumen lain yang menyatakan adanya kebijakan. Ini kata kuncinya ada kebijakan yang tertulis terkait dengan kinerja, bonus kinerja yang dikaitkan dengan produktivitas. Ini. Maka dikasih skor 25. Atau contohnya apa ini? Pasal atau ayat yang mencantumkan adanya kenaikan upah, bonus, insentif yang dikaitkan dengan kinerja atau ketentuan yang ada di dalam SK misalnya yang menunjukkan adanya ini. Ini skornya 35. Dapat tambahan lagi 25 kalau perusahaan ternyata mempunyai dokumen penilaian kinerja terburuk dan dokumen lainnya yang berisi tata cara pengukuran tata cara pengukuran produktivitas. Ini isinya adalah ini SOP. Jadi kalau yang ini kebijakan atau policy-nya, ini SOP-nya. Kebijakan itu isinya adalah basic principle. Prinsip-prinsip apa yang tidak boleh dilanggar, apa hak-haknya, ini policy. Ya. Kalau SOP isinya misalnya how to-nya, bagaimana melakukannya. Ditambah poin 15 lagi, kalau Bapak dan Ibu menemukan ada SK atau peraturan perusahaan atau PKB yang disahkan, yang menyatakan bahwa kebijakan mengenai pengupahan dikaitkan dengan prioritas dievaluasi secara berkala. Nah, ini ada kata kuncinya ini, Bapak dan Ibu.
Ini yang kita ingin cari buktinya. Biasanya nanti akan ada policy bonus yang berbeda dari tahun ke tahun, atau kalau ternyata tantangannya berbeda, dokumen ini ada, Bapak dan Ibu bisa kasih tambahan skor 15. Begitu kira-kira cara scoringnya nanti. Parameter yang ketiga untuk perusahaan kecil adalah masih terkait dengan struktur skala upah tadi. Apakah disusunnya, jadi susunya itu disusun sudah memperhatikan tugas dan tanggung jawab ya, setiap jabatan. Skornya 75. Nah, untuk poin 3 ini dibagi 75 dibagi ada 35 plus 40. Jadi kita berikan skor 35 kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen berupa uraian jabatan. Syukur-syukur dokumennya lengkap. Semua job desk yang ada di perusahaannya ada, atau mayoritas job desk di perusahaannya itu ada, atau bahkan untuk ada formulir job desk yang sudah dipakai, ini kasih skor 35. Kemudian kita tambah 40. 40 ini kalau kita menemukan ada dokumen daftar peringkat jabatan. Jadi jabatan dari yang tersulit hingga yang termudah, atau dari yang tertinggi hingga yang terendah. Maka ini ada tambahan skor lagi 40. Selanjutnya yang parameter keempat, yaitu terkait dengan memastikan apakah upah dari pekerja buruh, ini kata kuncinya, upahnya sudah dalam struktur atau belum. Dan apakah ditinjau ulang atau tidak. Jadi dikasih skor 60 kalau ada daftar upah terkecil dan upah terbesarnya. Jadi pemeringkatan jabatan tadi itu ada, ditambah lagi 40 kalau ada dokumen struktur skala upah yang lama, maksudnya yang sudah direvisi, dan yang baru yang masih berlaku. Ada masa berlakunya di sana. Jadi kalau kelihatan ada histori bahwa strukturnya itu selalu dirubah secara berkala, di mana dokumen lamanya harusnya bisa kita temukan. Itu nanti ketika kita melakukan verifikasi. Parameter kelima, ini terkait dengan kita memastikan apakah perusahaan menetapkan target pekerjaan, kemudian juga melakukan penilaian kinerja, dan bisa hasil penilaian kinerja itu dijadikan acuan untuk menyesuaikan upah. Gitu. Jadi skornya 125 dibagi ada 40, 35, dan 50. Kita kasih skor 40 kalau itu ada dokumen yang mencantumkan, ada dokumen isinya target kinerja atau KPI, kemudian realisasi kinerjanya. Jadi ada targetnya 100, realisasinya berapa? 75 atau 125. Nah, itu biasanya ada dokumen untuk mengukur. Apakah itu hasil penjualan, produksi, atau penghematan misalnya. Nah, contohnya apa ini yang bisa kita lihat adalah hasil penilaian kinerja. Jadi dokumen hasil penilaian kinerja yang dimiliki oleh perusahaan dari masing-masing pekerja atau buruh, atau ada target dibandingkan dengan realisasinya. Nah, maka kita kasih skor 40. Kemudian skor 35 tambahan kita berikan kalau kita ada melihat dokumen hasil penilaian kinerja secara periodik. Jadi ada dokumen yang hasil penilaian kerja tahun lalu atau tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya misalnya itu ada, maka kita bisa kasih 35. Jadi dia menunjukkan bahwa itu dilakukan secara berkala. Kemudian tambahan skor 50 akan diberikan kalau kita menemukan dokumen yang membuktikan adanya kenaikan upah. Ini yang dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja. Misalnya penilaian kinerjanya dia bagus sekali, penilaian upahnya berapa? Apakah lebih baik dibandingkan mereka yang kinerjanya biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya parameter ke-6 untuk perusahaan kecil adalah terkait dengan penerapan pengupahan berbasis produktivitas. Jadi PBP-nya, apakah ini benar-benar diterapkan dan dievaluasi. Nah, ini model-model pengupahan berbasis produktivitas tadi ada 10 yang saya masukkan dalam daftar tadi sebelumnya, di slide sebelumnya. Bapak dan Ibu nanti akan melihat apakah perusahaan itu menerapkan hanya satu saja, satu atau dua, atau bahkan lebih dari 3. Kalau ternyata dari bukti-bukti yang ada, Bapak dan Ibu bisa meyakini bahwa perusahaan itu ternyata menerapkan beberapa model sekaligus dan lebih dari 3 jumlahnya, maka skornya kita berikan adalah 50. Tapi kalau hanya satu model saja, misalnya insentif terhadap penjualan saja, maka skornya adalah 30. Jadi
Dari 10 model pengupahan berbasis produktivitas tadi, Bapak dan Ibu cari atau ditanyakan, diklarifikasi, yang mana yang sudah diterapkan, buktinya mana. Kemudian tambahan skor 10 ini akan diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat ada model yang lama dan model yang baru. Jadi ada bukti bahwa ini direview dan berubah dari tahun ke tahun. Kemudian ditambah lagi skor 20 kalau Bapak dan Ibu melihat keterlibatan serikat pekerja atau buruh di sana. Yaitu isinya usulan. Misalnya ada bukti minutes of meeting, pertemuan yang membahas terkait dengan skema model insentif bonus atau skema bonus yang akan digunakan perusahaan. Jadi kalau serikat pekerja atau buruh atau perwakilan pekerja buruh dilibatkan, tambahan skornya adalah 20 poin. Ada tambahan 20 lagi kalau kita Bapak dan Ibu melihat ada panduan implementasinya dari model pengupahan berbasis produktivitas. Misalnya ada kebijakan atau SOP-nya terkait dengan tata cara penghitungan bonusnya, kemudian kriteria-kriteria yang dipakai, kemudian threshold-nya, batasan-batasan yang digunakan. Maka kalau ada ini, tambah lagi skornya 20. Jadi, Bapak dan Ibu akan menerapkan skor ini ketika Bapak dan Ibu memverifikasi dokumennya. Jadi tidak hanya melihat jawabannya dari peserta iya, tapi melihat buktinya ada nggak. Kalau buktinya tidak meyakinkan, ya sudah skornya disesuaikan lagi, tidak skor maksimal, tetapi di breakdown seperti ini. Yang ketujuh, apakah perusahaan itu melakukan pengukuran terkait dengan kepuasan pekerja atau buruh secara berkala? Ini skornya 75. Kalau ada, ya skornya 75. Misalnya ada survei kepuasan pekerja, kalau nggak ada ya skornya 0. Jadi dokumennya adalah berupa hasil pengolahan data, survei, atau materi presentasi yang merupakan kesimpulan dari survei terhadap kepuasan pekerja. Parameter berikutnya nomor 8 adalah kita cari apakah yang dilakukan perusahaan tadi itu sudah berdampak pada hubungan industrial yang harmonis. Skor maksimumnya 40, artinya 40 ini kita mencari bukti berupa pernyataan. Apakah SP juga mengakui bahwa hubungan kerja mereka tidak pernah ada perselisihan. Ini yang kita cari. Pengakuan dari serikat pekerja dan perusahaan secara bersama-sama, jadi pernyataan bersama bahwa benar tidak ada perselisihan di perusahaan ini yang terkait dengan penentuan upah misalnya. Maka kalau nggak ada, ini jawabannya adalah skornya adalah 40. Yang ke-9, parameter terakhir untuk perusahaan kecil, ini terkait dengan pengukuran produktivitas. Total skornya 100. Kalau Bapak dan Ibu menemukan ada bukti dokumen hasil pengukuran, maka skor 50 kita kasih. Contohnya apa saja ini? Penerapan dari 10 model tadi itu, 10 model pengupahan berbasis produktivitas, dan beserta pengukuran-pengukurannya, maka kita kasih skor 50. Kemudian kalau ada dokumen yang menunjukkan penerimaan penghargaan produktivitas berupa bonus, insentif, atau bentuk lain oleh pegawai, atau oleh karyawan atau buruh, maka ditambahkan ada skor 50 lagi. Ini kira-kira parameter yang digunakan untuk skala usaha kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke panduan penilaian untuk skala usaha besar dan menengah dan besar. Total parameternya ada 9, tapi scoring sistemnya ada sedikit berbeda. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah paham dengan yang kecil, harusnya lebih gampang untuk scoring perusahaan menengah dan besar. Di perusahaan menengah dan besar, parameter pertama terkait dengan kebijakan tadi. Jadi Bapak dan Ibu sebagai tim nanti akan melihat apakah ada kebijakan mengenai susu. Bentuknya bisa berupa SK direksi, berupa struktur skala upah yang ditandatangani, atau bisa beda-beda tiap perusahaan. Ini skornya di breakdown. Dari total 75 ini ada 25, 15, 15, dan 20. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen susu dan ada disahkan dengan SK, kasih skor 25. Kemudian selain dokumen susunya ada menunjukkan keterlibatan serikat keterlibatan pekerja dalam membahas susu. Sebetulnya adalah ada pertemuan atau ada daftar hadir membahas tentang saran susu ini, maka ditambahkan skornya lagi, ada tambahan 15 lagi. Kemudian
Kalau ada dokumen atau bentuk lain atau dokumen apapun yang lainnya yang menunjukkan bahwa setiap pekerja buruh itu mengetahui golongannya, golongan jabatannya, dan skala upahnya, maka skor ini diberikan 15 poin. Bentuknya dari mana? Sama tadi, bisa dari slip gaji atau bisa juga dari dokumen PP atau PKB yang mencantumkan struktur dan skala upah. Jadi baru kita berikan kalau kita melihat ini. Kemudian tambahan lagi skor 20 akan diberikan kalau Bapak dan Ibu bisa menemukan ada screenshot atau scan dari pasal atau ayat dalam PP atau PKB itu yang menunjukkan bahwa struktur skala upah itu ditinjau secara berkala. Nih. Parameter yang kedua untuk skala usaha menengah dan besar, yaitu apakah perusahaan itu mempunyai kebijakan mengenai pengupahan berbasis produktivitas. Kalau yang pertama tadi kebijakan terkait dengan susu, ini terkait dengan PBP, pengupahan berbasis produktivitas. Ada nggak kebijakannya? Kalau ada, skor maksimum 75 di breakdown dengan 35, 25, plus 15. Nah, ini baru skor ini baru akan diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat ada kebijakan, pernyataan kebijakan ya dalam bentuk SK yang ada dalam PKB atau dalam PP yang menyatakan bahwa perusahaan itu menggunakan atau menerapkan memiliki kebijakan pengupahan berbasis produktivitas. Ada skema bonus atau kebijakan bonus biasanya bentuknya, Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Berupa pasal atau ayat. Jadi kalau peserta nanti mengikuti, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada calon peserta apa yang perlu diupload adalah ya screenshot atau scan dari halaman PP atau PKB yang menunjukkan bahwa adanya kenaikan upah secara berkala, ada mekanisme bonus dan insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Berikutnya, skor 25 itu akan diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen berupa penilaian kinerja untuk pekerja atau buruh, atau dokumen yang lainnya yang berisi tentang tata cara pengukuran, SOP. Ada SOP penilaian kinerja, baik kinerja di level individu maupun level unit kerja. Tambahan skor 15 baru akan diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat di dalam SK itu ada pernyataan bahwa mekanisme PBP-nya itu dievaluasi secara berkala. Jadi kalau ada pernyataan ini dalam SK-nya atau di PP-nya atau PKB, ada pernyataan bahwa skema bonusnya itu dievaluasi secara berkala, maka dia akan berhak mendapatkan tambahan skor 15 lagi. Jadi apa yang bisa di-upload yaitu pasal atau ayat yang mencantumkan adanya evaluasi secara berkala terhadap skema bonus yang diterapkan di perusahaan. Parameter yang ketiga untuk skala usaha menengah dan besar adalah penyusunan struktur skala upah telah memperhatikan keadilan antar pekerja. Jadi kalau tadi di skala kecil hanya memperhatikan tugas dan tanggung jawab, tapi di skala menengah dan besar, susunya ini sudah memperhatikan keadilan antar jabatan. Jadi ada mekanisme untuk membandingkan antar jabatan dan juga daya saing di pasar tenaga kerja. Ini apakah bentuknya apa? Misalnya mereka mengikuti survei gaji atau salary survey. Dan hasil dari salary survei itu skala upahnya ditinjau secara berkala. Jadi total skornya ini 150, di breakdown ada 40, 50, 40, 30, ini sampai yang terkecil ada 15. Jadi skor 40 Bapak dan Ibu akan berikan kalau Bapak dan Ibu melihat ada dokumen berupa uraian jabatan yang dijadikan acuan untuk menyusun pemeringkatan jabatan. Kemudian ditambah lagi ada skor 50 kalau Bapak melihat di sana tim yang melakukan evaluasi jabatan itu resmi karena ada SK pembentukannya, ada tim, dibentuk tim. Kemudian ada risalah rapatnya dan ada daftar atau hasil pemeringkatan jabatannya. Dapat tambahan 50. Ditambahkan lagi skor 40 kalau Bapak dan Ibu melihat SK tim pembentukan evaluasi jabatan dan daftar peringkat. Ini sebenarnya mirip nih. Ini ada SK pembentukan tim, ini mirip sebenarnya parameternya. Poin 30 diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat ada risalah rapatnya, ini juga tadi sama dengan ini sebenarnya sama, diulang lagi, dikonfirmasi lagi, risalah evaluasi jabatan, daftar peringkat jabatan, hasil evaluasi jabatan.
Kemudian skor 25 akan diberikan kalau ada SOP atau pedoman untuk anjab analisa jabatan dan pedoman untuk evaluasi jabatan, atau ada panduan metode sistem evaluasi atau analisa jabatan yang diadopsi dari pihak luar. Skor 10 diberikan kalau Bapak dan Ibu mendapatkan SOP dan pedomannya. Ini agak duplikasi sebenarnya, tapi ini di breakdown. Kemudian skor 35 diberikan untuk kalau Bapak dan Ibu menemukan adanya dokumen hasil survei. Jadi dia melakukan survei upah, baik secara mandiri maupun menggunakan lembaga survei. Dan terakhir, skor 15 diberikan kalau hanya ada tambahan di survei upah mandiri, yang nelpon perusahaan di sebelahnya, berapa Anda menggaji staf atau sekretaris, berapa di tempat Anda. Nah, ini hasil survei-survei semacam itu yang dijadikan acuan. Parameter yang keempat untuk skala menengah dan besar adalah terkait dengan apakah struktur skala upah itu ditinjau secara berkala. Jadi susunya, kata kuncinya adalah ditinjau secara berkala. Skor 60 diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat ada daftar upah terkecil dan terbesar. Ini sudah dibandingkan dengan skala upah setiap golongan. Ditambahkan ada skor 40 kalau ada bukti bahwa struktur skala upah ini direview dengan ada susu yang lama dibandingkan dengan susu yang baru. Parameter kelima itu terkait dengan penetapan target pekerjaan, penilaian kinerja, dan juga penyesuaian upah yang didasarkan atas penilaian kinerja tadi. Skor maksimum 140, di breakdown ada 45, 40, dan 55. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ada dokumen yang menunjukkan target-target kinerja dan realisasi pekerjaan, contohnya dari hasil penilaian pekerja buruh atau pekerja, ada target dan ada realisasinya, maka skor ini bisa diberikan. Kalau mereka ternyata juga punya dokumen yang menunjukkan manual atau SOP atau tools yang digunakan untuk mengontrol pencapaian target pekerjaan, misalnya berupa sistem, aplikasi, maka screenshot-nya saja yang perlu diupload dari aplikasi itu, aplikasi yang terkait dengan manajemen kinerja, itu ditambahkan ada skor 40 lagi di sini. Kemudian skor 55 diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen yang membuktikan adanya kenaikan upah yang bervariasi. Kata kuncinya ada bervariasi sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Jadi yang berprestasi dan tidak berprestasi upahnya beda. Sehingga nanti naiknya tidak sama rata sama rasa. Ini kira-kira di poin nomor 5. Nah, parameter yang keenam adalah terkait dengan apakah PBP-nya, pengupahan berbasis produktivitas itu benar-benar sudah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Ini kata kuncinya. Nah, ini seperti yang tadi skala kecil, kalau perusahaan itu menerapkan lebih dari satu model, yaitu 3 model, maka Bapak dan Ibu kasih skor 60. Kalau hanya 2 model saja, skornya 40. Kalau hanya 1, maka skornya 30. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada bukti, ya 0 skornya. Kemudian skor 10 diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan bukti ada model yang lama dan model yang baru. Ini menunjukkan bahwa itu direview. Ya. Kalau tidak direview, artinya hanya 1 saja yang dipunyai, maka 10 ini nggak perlu diberikan. Tambahan skor 20 ini diberikan kalau ada bukti keterlibatan pekerja atau buruh pada proses perancangan model insentifnya. Jadi ada bukti usulan tertulis atau ada bukti bahwa sudah ada pertemuan atau komunikasi dengan pekerja atau buruh yang menunjukkan adanya usulan parameter. Misalnya ada surat dari serikat atau surat dari perwakilan pekerja bahwa mereka meminta parameter tertentu dimasukkan ke dalam skema bonus mereka. Nah, itu bisa masuk kategori ini. Tambahan skor 20 akan diberikan kalau Bapak dan Ibu melihat adanya panduan atau SOP yang terkait dengan implementasi model PBP-nya. Jadi ini terkait dengan buku panduan, ada panduannya berupa SOP atau SK atau policy yang menentukan itu. Yang ketujuh, terkait dengan pengukuran kepuasan pekerja. Ini apakah dilakukan dan diukur secara berkala, skor maksimum 125, ini di breakdown. Skor 75 diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan ada laporan hasil
pengolahan data survei terkait dengan kepuasan pekerja. Ditambah lagi 50 kalau Bapak dan Ibu menemukan bukti adanya peningkatan skor hasil survei kepuasan. Jadi tahun lalu skornya berapa, tahun ini skornya berapa, dan ditemukan meningkat, terbukti meningkat, maka dia akan berhak untuk mendapatkan poin 50 lagi. Parameter ke-8 untuk penilaian perusahaan skala menengah dan besar, yaitu terkait dengan dampaknya terhadap hubungan industrial. Dari penerapan itu semua, skor maksimum 125, di breakdown ada 15, 25, 45, dan 40. Jadi 15 ini akan diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan ada SK pembentukan LKS bipartit. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka punya mekanisme komunikasi yang formal dengan SK, memiliki SK berupa untuk SK LKS bipartit. Tambahan skor 25 akan diberikan kalau menemukan bukti ada berupa peraturan perusahaan atau PP atau PKB yang sudah disahkan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah berhasil menegosiasikan kondisi dan syarat kerja yang sudah disahkan di kementerian atau di dinas yang terkait, maka ini kita tambahkan skornya 25. Ada tambahan skor 45 lagi kalau kita menemukan ada pernyataan dari pernyataan bersama ya, dari perwakilan pekerja dan perwakilan perusahaan, atau dari dokumen dari dinas tenaga kerja yang bertanggung jawab yang menunjukkan bahwa tidak ada perselisihan. Ini kata kuncinya. Tidak ada perselisihan. Ini pernyataan betulnya. Jadi kalau mereka berani menyatakan itu secara tertulis dan dinas juga mengakui memang nggak ada perselisihan, maka skor 45 diberikan. Tambahan skor 40 kalau terbukti tidak ada mogok. Di mana ini dilihatnya? Ya kalau ada dokumen pernyataan bersama lagi dari pekerja atau buruh dan perusahaan dan juga dari dinas yang bersangkutan memang terbukti perusahaan itu nggak pernah ada pemogokan, maka skor 40 diberikan. Parameter terakhir adalah terkait dengan pengukuran peningkatan produktivitas. Skornya 100 maksimum, 50 itu akan diberikan kalau ada dokumen berupa laporan hasil pengukuran produktivitas di perusahaan itu. Baik yang dilakukan mandiri maupun oleh pihak ketiga. Kemudian tambahan skor 50 akan diberikan kalau Bapak dan Ibu menemukan ada dokumen atau laporan yang membuktikan adanya pembayaran insentif. Nah ini, insentif atau bonus yang dikaitkan dengan kinerja. Contohnya dari mana ini? Kita bisa lihat ada pembayaran itu. Bisa dari slip gaji karyawan yang mengindikasikan ada bonus yang dibayarkan, atau mungkin juga dari SK yang menyatakan perusahaan membayarkan bonus kepada karyawannya berapa bulan gaji atau berapa persen dari gaji misalnya, atau yang berisi komponen-komponen insentif atau bonus. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu diklarifikasi atau ada yang ingin ditanyakan, kita membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu. Namun demikian, kalau misalnya Bapak dan Ibu masih nggak yakin juga ngerti apa enggak, silakan nanti diulang lagi penjelasan saya dengan melihat di YouTube-nya Kementerian Ketenagakerjaan agar Bapak dan Ibu nanti lebih memahami itu. Saya kembalikan ke Pak Awaludin, silakan Pak. Atau barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau mau bertanya silahkan raise hand dengan angkat tangan, dengan di layarnya nanti akan kami berikan kesempatan. Oke, ada dari Disnaker Provinsi Jatim. Silakan ya. Pak, dibuka mikrofonnya, kemudian Bapak bisa menyampaikan pertanyaannya atau menyampaikan yang ingin disampaikan. Mohon izin Bapak dari silakan Pak, monggo. Mohon izin Bapak dari Provinsi Jawa Timur, kami menanyakan terkait dengan komposisi tim juri dari provinsi, Pak. Ya. Maksudnya berapa orang, terus kemudian terdiri dari apakah hanya dari dinas saja, tidak perlu ada keterlibatan dari LKS atau Dewan Pengupahan, Pak, atau bagaimana? Mohon izin, Pak. Baik, di dalam ketentuannya, nanti mungkin Pak Andi bisa menambahkan, di dalam ketentuannya tidak diatur secara spesifik, Bapak. Jadi ini sepenuhnya kewenangan dari dinas provinsi. Namun yang harus dipastikan adalah apakah
tim yang disusun nanti itu mampu melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel. Biasanya, seperti yang sudah-sudah yang lalu di pusat itu melibatkan ada unsur dari ke pemerintah, dalam ini Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga unsur profesional, praktisi HR, tapi tidak secara spesifik ada unsur dari pengusaha. Nah, kalaupun Anda juga sebenarnya bagus karena ada perspektif lain. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada dinas masing-masing, Pak, untuk yang penting outputnya adalah hasilnya itu accountable, transparan, dan objektif. Begitu, Bapak. Ya, siap Pak. Berarti untuk jumlahnya diserahkan kepada dinas ya Pak, tidak dibatasi berapa orang untuk. Betul, diserahkan ya, kepada dinas mungkin berkaitan dengan cakupan dan banyaknya perusahaan yang mungkin akan berpartisipasi, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak cuma berdua saja tentu kewalahan, karena di wilayah Jawa Timur perusahaannya banyak sekali. Nanti silakan ditentukan secara mandiri oleh dinas di provinsi, Pak. Begitu, Pak Awaludin, barangkali ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik Pak Muhammad. Jadi terkait dengan tim yang ada di dinas provinsi, memang kami tidak membatasi begitu kira-kira Pak. Jadi silakan dari provinsi apakah akan melibatkan tim dari profesional tadi ya Pak Muhammad sampaikan, dari HRD silahkan aja. Yang penting tidak ada konflik of interest pada saat pemilihan penetapan juara 1, 2, 3 begitu kira-kira untuk masing-masing perusahaan yang dikategorikan besar, kecil, menengah, dan kecil begitu Pak. Ada lagi Pak dari Pak Krisna dari DKTE. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Pak Mahmud, Pak Andi. Izin Pak, Krisna dari Disnaker DKI Pak. Tadi sudah disampaikan ya Pak terkait dengan penilaian skala kecil, menengah, besar. Memang kan berbeda dari tahun lalu ya Pak. Kalau tahun lalu kan kalau tidak salah hanya dari jumlah pekerjaannya saja ya Pak. Dan itu mungkin bisa gampang terlihat dari WL. Nah, izin untuk arahan dari mana sih kita bisa melihat skalanya tadi Pak? Karena kan pastikan kita mapping sendiri ya Pak, jagoan-jagoan dari skala kecil, menengah, besar nih. Nah, mungkin kita pengen diinfokan Pak, untuk tahu si skala kecilnya itu dari jumlah upah, itu bisa kita lihat dari mana ya Pak? Mohon arahan. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Pak Andi mau menyampaikan jawaban terlebih dahulu. Saya akan mencari slide saya di bagian yang relevan dengan itu. Nah. Baik, saya kira ada di slide-nya Pak Mahmud tadi. Oke, saya coba tayangkan lagi ya Pak ya. Sebentar, saya tayangkan lagi. Sebentar. Ya, sebentar, kok belum tayang ya? Share. Saya coba menayangkan slide saya, tapi masih ada kendala. Intinya Pak, panduannya ini kalau nggak salah mengacu kepada ketentuan tertentu ya Pak Andi. Saya lupa ketentuan yang kita acu kemarin terkait terutama berhubungan dengan skala kecil ini adalah modal usaha dan hasil penjualannya saja. Kalau yang dulu kan memang dari jumlah tenaga kerja Pak Krisna. Jadi yang sekarang itu lebih kepada, saya nggak tahu, bisa melihat di mana Pak Andi dokumen dari izin atau klasifikasi usahanya, apakah itu ada dokumen yang nanti bisa kita lihat dari pengalaman dari Kemnaker? Dan saya sambil melihat slide saya Pak, yang akan saya tayangkan. Memang ini kalau melihat dari tadi ya, dari modal usaha Pak tadi Pak. Jadi skala usaha, maaf, dari modal usaha yang dilihat, sebagaimana yang Pak Muhammad sampaikan,
1 sampai 5 itu untuk usaha kecil, kemudian sampai 10 ya kalau nggak salah tadi, sampai dengan di atas 5. Nah, itu memang kalau kita mau menentukan itu sebenarnya harus melihat dari ini perusahaan ya Pak Mahmud ya. Ya. Jadi yang saat ini sedikit beda, tadi sedikit kita sampaikan bahwa dasarnya bukan jumlah tenaga kerjanya, tetapi lebih pada modal usahanya atau dan hasil penjualannya. Ini yang saya ambil dari draft Capman yang sudah disusun kemarin, Pak Andi. Jadi klasifikasi ini nanti penggolongannya mungkin saja nanti akan ada salah masuk. Dia akan masuk ke peringkat, karena di dalam pertanyaan Google Form itu mereka akan ikut di kelas mana, itu ada pilihannya nanti Pak Krisna. Jadi ketika dia ngisi Google Form, mereka akan mengisi dia skala usahanya kalau berdasarkan permodalannya dengan kriteria ini, dia masuk mana, dia self declaration jadinya. Tapi verifikasi nanti bisa dilakukan kalau ternyata ada gajah masuk ke kandang kucing misalnya, atau gajah masuk ke kandang binatang yang kecil, analoginya begitu, Bapak dan Ibu bisa melakukan regrouping lagi. Jadi misalnya ada perusahaan besar yang udah jelas-jelas jauh lebih bagus dan semuanya, kemudian dia masuk ke ikut lomba yang skala kecil. Bapak dan Ibu bisa ikut pindahkan saja ke skala yang sesuai. Itu proses verifikasi dilakukan dengan maksud juga salah satunya memastikan bahwa mereka mengikuti perlombaan sesuai dengan levelnya. Jadi kriteria yang kita pakai untuk saat ini sesuai dengan draft Capman-nya adalah acuannya adalah ini Pak, revenue dengan modal usahanya. Jadi bukan jumlah pegawainya. Karena nanti ada UMKM yang karyawannya bisa ribuan gitu, ratusan mungkin bisa masuk klasifikasi. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Pak Krisna. Satu lagi Pak, izin Pak. Itu atau ya Pak, modal usaha sekian atau hasil penjualan sekian, itu atau kan Pak? Iya. Alah kebanyak. Dia lagi mainan. Ya, Sultan. Silakan, ada lagi Bapak? Izin Pak, dari Bengkulu Pak. Silakan. Ini Pak, cuma saya karena belum kelihatan di slide tadi terkait untuk yang belum berkala Pak. Misalnya dia baru punya struktur skala upah baru setahun Pak. Apakah itu bisa dinominasikan gitu Pak? Karena kan saya belum lihat tadi di slide kan tidak ada yang terkait umur usia struktur skala upahnya. Misalnya dia baru satu tahun ini gitu loh. Kan dia belum masuk, belum ada berkalanya. Nah, kayak gitu gimana Pak? Apakah kita masukkan untuk nominasi atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Kalau ya ini untuk bahan penilaian. Baik, dari Bengkulu Pak Tri Okta. Kalau misalnya Bapak menemukan kondisi perusahaan di mana dia baru punya susu, kemudian apakah bisa masuk nominasi? Tentu kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, bisa jadi dia skornya di bagian kebijakan susunya dan juga dampak dari penerapan susunya belum kelihatan karena nanti ada skor di dalam parameter tadi. Saya sambil cariin parameternya yang mana nih yang sesuai. Skala usahanya misalnya skala menengah. Kayak perkebunan gitu Pak. Rata-rata kan perkebunan Pak kita Pak, yang struktur skala upah Pak. Ya. Nah, maksudnya muda ini hitungan bulan atau hitungan tahun Pak? 1 tahun gitu Pak. Nah, 1 tahun memang secara dampaknya sebenarnya kalau melihat dampaknya begitu harus dieliminir kontributor-kontributor yang tidak relevan. Tapi di sini sebenarnya yang dilihat adalah lebih pada dengan punya susu, terus kemudian mereka apakah itu menimbulkan hubungan kerja yang harmonis. Yang dilihat sebenarnya adalah ya itemnya saja Pak, strukturnya baru, tetapi faktanya dia punya PKB apa enggak. Kalau ternyata ada PKB, maka skor terkait dengan PKB tadi bisa kita kasih Pak. Mungkin itu nggak langsung relevan bahwa punya PKB itu dampak dari penerapan susu. Memang tidak begitu, tapi
salah satu instrumen hubungan industrial yang harmonis salah satunya adalah ya adanya mekanisme bipartit, kemudian ada PP atau PKB, kemudian tidak ada pemogokan, tidak ada perselisihan, misalnya seperti itu. Nah, itu tetap mereka berhak untuk diberikan skor, Pak. Karena tidak ada pertanyaan bahwa mengukur apakah susunya itu udah lama atau belum, gitu. Jadi, menurut saya skor-skor yang lain tetap bisa diberikan sejauh dokumennya ada. Bahwa nanti dia menang atau kalah, itu urusan lain. Karena nanti pasti ada yang lebih tinggi lagi, gitu. Tetap bisa Yang penting kan diberikan dia boleh skornya, Pak. ikut nominasi dulu kan, Pak? Iya, betul, Pak. Bisa. Ya. Baik, Pak. Makasih, Baik. Pak. Baik, ada lagi dari Pak Disnaker Sultan, Pak Firdaus Karim. Silakan Pak Karim. Silakan dibuka mikrofonnya. Silakan, Pak dari Sultan, Pak Firdaus Karim. Kabupaten Malang, Pak, mau nanya. Sinyalnya agak lemot. Nggak ada. Terdengar, Pak. Silakan, Pak. Izin Bapak, Kabupaten Malang. Monggo, Pak. Oke. Secara teknisnya aja Bapak, yang kami akan tanyakan terkait sosialisasi. Apakah setelah provinsi membentuk panitia, apakah panitia yang mensosialisasikan kepada perusahaan yang akan ikut terkait lomba ini? Kemudian yang kedua, maaf, yang pertama boleh diulangi, Pak. Speaker saya tadi barusan bermasalah sedikit. Diulangi yang pertama, Pak. Siap Bapak. Secara teknis saja Bapak, ini seperti ini. Untuk pendaftaran ini ataupun sosialisasi ini dilakukan oleh panitia provinsi ataukah panitia provinsi menyerahkan per kabupaten terkait sosialisasi UPBD ini, Bapak. Kemudian yang kedua, apakah yang sudah pernah mendapatkan atau sudah mengikuti kegiatan ini dan dia sudah menang? Kemarin Kabupaten Malang alhamdulillah menang kategori teladan. Itu apakah boleh ikut kembali, Bapak? Demikian pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan pertama, sosialisasi. Kalau sesuai dengan panduan ini, sosialisasinya itu dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu dari pusat kepada provinsi, yaitu yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya adalah dari provinsi kepada perusahaan-perusahaan. Nah, kalau misalnya, jadi kalau perusahaannya banyak misalnya, karena nanti di sana kan nggak ada lomba di level kabupaten baru masuk ke, tidak ada level di bawah provinsi, Pak, soalnya. Dia hanya ada level provinsi saja. Maka sosialisasinya ini merupakan tanggung jawab provinsi untuk mensosialisasikan pada perusahaan sekaligus. Ya, materinya nggak perlu khawatir. Nanti materi saya akan saya share bahwa modifikasi kasih label dengan dinasnya masing-masing, dikasih gambar-gambar, silakan saja atau mau ditambahkan juga boleh. Sehingga nanti bapak-bapak yang hadir di sini itu nanti akan, kalau bisa, yang nanti akan mensosialisasikan langsung kepada perusahaan di daerahnya. Jadi ini lebih kepada lebih partisipatif begitu. Bapak dan Ibu di level wilayah nanti akan mensosialisasikan. Jadi nggak perlu berantai, Pak. Nanti kalaupun diulang boleh secara berjenjang karena kapasitasnya nggak mencukupi, silakan saja. Tapi kalau kayaknya penganggaran, nanti mungkin Pak Andi yang bisa menyampaikan anggarannya seperti apa untuk sosialisasi dan untuk pelaksanaannya ini. Tapi kalau saran kami sebaiknya bisa dilakukan sekaligus. Ya, kecuali kalau memang wilayahnya nggak mungkin karena terlalu luas, karena harus diundang datang, maka itu nggak bisa di waktu yang bersama, tentu agak sulit mengumpulkan. Tapi kalau pakai Zoom seperti ini, mungkin akan lebih mudah. Kalau mau pakai mekanisme pertemuan offline, saya nggak tahu apakah anggarannya mencukupi untuk itu. Nanti teman-teman dari Kemnaker yang akan memberikan arahan ya. Nanti ada Bu Dirjen, ada Pak Andi juga, terkait dengan penganggarannya dan jumlahnya seperti apa. Saya kurang tahu, karena saya praktisi HR, saya bukan dari Kemnaker, saya partnernya Kemnaker. Nanti biar langsung yang menjelaskan dari pihak Kemnaker. Jadi terkait sosialisasi seperti itu, Pak. Yang kedua, mengenai pemenang. Pemenangnya ini kan atas nama perusahaan ya, Pak, bukan wilayahnya. Jadi artinya, kalaupun kemarin Kabupaten Malang ada yang menang misalnya ya, ada yang masuk sebagai pemenang, maka bukan berarti kabupatennya nggak boleh ikut lagi. Yang tidak boleh ikut adalah perusahaan itu saja, Pak. Jadi perusahaannya yang nggak boleh ikut.
kalau ternyata seperti wilayah yang punya wilayahnya besar dan banyak perusahaan bagus, saya kira asetnya banyak untuk bisa diikut lombakan gitu. Jadi harusnya dari tahun ke tahun, kalau memang banyak perusahaan bagus di daerahnya, bisa jadi daerah itu akan menang lagi, tetapi perusahaan yang berbeda yang menang. Gitu. Jadi dimungkinkan Pak Arsy. Siap. Begitu? Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Sulteng Pak. Silakan Sultan. Pak dari Sultan, Pak Firdaus. Ya, silakan Pak Firdaus. Terima kasih Pak narasumber Pak Mahmud gitu, dan Pak Andi dari Kemenaker serta Bapak dan Ibu peserta rapat Zoom meeting pada siang hari ini. Mohon maaf Pak, kami lagi dalam proses perjalanan jadi mungkin hilang-hilang signal, jadi banyak menggunakan Zoom-nya mengikuti Zoom gitu Pak. Baik Pak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa melihat dari materi yang Bapak sampaikan ini, penyelenggaraan OPBP ini untuk tingkat provinsi hanya 2 ya Pak, sosialisasi dan seleksi. Nah, sementara di kegiatan yang dilakukan oleh provinsi itu ada pendaftaran online, penetapan teladan provinsi, dan yang terakhir penyerahan teladan ke pusat yang ditantangkan oleh Pak Gubernur kami gitu Pak. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak terkait dengan, bentar Pak, ini buka dulu kami, mohon maaf pakai handphone aja ini Pak, terkait dengan panduan penilaiannya Pak. Itu hampir sama baik perusahaan kecil maupun besar itu di poin 6 Pak. Poin 6 ini ada pengupahan berbasis contoh ya Pak. Panduan penilaian untuk perusahaan kecil hampir sama juga dengan yang besar nih. Di poin 6 pengupahan berbasis produktivitas sudah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Jumlah scoringnya itu 100 Pak. Kemudian di breakdown menjadi A dan B, C, D gitu. Kami agak mohon penjelasan kembali nih Pak, mungkin putus-putus tadi Pak, terkait dengan breakdown-nya di A Pak, memiliki bukti penerapan. Poin A ya Pak ya, baik. Lebih besar, iya Pak. Itu Pak, mohon penjelasan kembali Pak. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Firdaus. Ya, apakah Bapak bisa melihat slide saya yang poin 6 untuk perusahaan kecil? Siap, bisa Pak, bisa Pak. Saya soalnya di komputer saya malah nggak bisa melihat sendiri. Oke, saya coba gedein dulu. Oke. Poin 6A, ini maksudnya begini Pak. Jadi kalau pengupahan berbasis produktivitas yang diterapkan di perusahaan itu ada beberapa model. Modelnya ini sebenarnya terkaitan dengan ini Pak. Sebentar, ada ini. Dari sini Pak sebenarnya yang dilihat nih. Iya. Jadi ini kan ada beberapa model nih. Ada perusahaan tertentu yang menggunakan model berbasis margin penjualan yang akan dibagikan dalam bentuk insentif. Ada juga perusahaan yang menerapkan beberapa sekaligus Pak. Selain margin penjualan, juga ada di akhir tahun nanti misalnya laba perusahaan meningkat. Ada lagi bonus akhir tahun misalnya. Jadi margin penjualan diberikan secara bulanan atau triwulanan, akhir tahun ada bonus tahunan. Gitu. Itu contoh berarti udah 2 kan Pak? Baik. Kalau ternyata ada juga penghematan waktu. Kalau dalam memenuhi order dari customer-nya itu cepat, mereka berhemat dari sisi biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya lain-lain misalnya. Juga ada insentif untuk itu juga. Berarti udah 3 kan Pak itu yang diterapkan modelnya. Nah, baik Pak. Dalam hal Bapak menemukan ada 3 atau lebih, maka skor yang diberikan seperti tadi Pak, yang 50. Iya, mana tadi ya? Iya, skornya 50 Pak. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya hanya 2, hanya penghematan sama bonus akhir tahun karena labanya meningkat. Berarti hanya 2 nih Pak. Maka skornya 40, begitu Pak. 40. Baik Pak. Ya. Cukup jelas ya Pak? Demikian Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bersama. Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih kurang jelas? Ada lagi yang katakan? Pak, silakan kalau masih ada Bapak dan Ibu. Kalau cukup jelas, saya akan mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu setelah ini yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah kita nanti akan kasih materi sosialisasi saya, Bapak dan Ibu modifikasi PowerPoint-nya sesuaikan dengan daerahnya masing-masing, dengan judul, siapa yang membawakan, itu
kita kasih sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu materi saya, silahkan dipakai, silahkan dimodifikasi, silahkan ditambahkan, silahkan dipakai untuk nyanyi manggung di perusahaan-perusahaan di daerahnya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu presentasi di depan mereka, nanti ada link yang disampaikan oleh Kemenaker untuk partisipasi dalam lomba ini. Jadi dalam lomba ini Bapak dan Ibu nggak menerima dokumen paper base yang berupa kertas-kertas, nggak ada. Semuanya ada di dalam Google Form. Bapak dan Ibu nanti cuma melihat, akan dikasih user ID dan password untuk membuka Google Form. Data yang diperoleh, yang dikumpulkan dari Google Form, nanti Bapak dan Ibu hanya melakukan scoring dengan meranking mereka. Cara scoringnya nanti kalau kurang jelas, nanti akan dipandu oleh tim pusat. Bagaimana cara ngasih skor? Karena dari file Excel yang diperoleh dari Google Form tadi, nanti itu akan diberikan perintah scoring berupa rumus-rumus yang nanti kalau jawabannya iya, itu sama dengan skornya 50 misalnya. Kalau jawabannya ini tidak, skornya 0. Itu nanti bisa otomatis. Setelah skornya muncul, Bapak dan Ibu bisa ranking. Di ranking yang tertinggi, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nanti kalau sudah di ranking, Bapak dan Ibu cukup penggal saja, ambil kira-kira 25% atau 20% tertingginya, baru dilihat satu-satu. Jadi nggak usah dilihat semuanya. Karena pusing juga Bapak dan Ibu kalau harus melihat ada 200 perusahaan gitu ya. Tapi kalau hanya melihat 25 perusahaan misalnya, itu lebih gampang. Tinggal kumpulin timnya di satu ruangan, di considering begitu, nanti dilakukan verifikasi satu-satu sampai Bapak dan Ibu yakin bahwa rankingnya sudah benar, scoringnya sudah benar. Kalau sudah, baru diputuskan konsensus. Kemudian diusulkan kepada gubernur, itu adalah nominasi untuk teladan 1 di tingkat provinsi untuk skala usaha kecil, menengah, dan besar, masing-masing 1. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan kembalikan kepada tim dari Kemenaker. Pak Andi, silakan Pak. Dari saya cukup. Cukup ya, Pak Mahmud ya. Ya. Baik, Pak Ibu sekalian, ini tapi ada yang di chat ada nggak yang tanya, Pak? Saya cek dulu di chat ini, kayak tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, Pak Mahmud Samuri, terima kasih Pak Mahmud. Untuk YouTube, penjelasan lebih lanjut yang ada di YouTube kami sudah upload sebenarnya. Kalau Bapak Ibu nanti berkenan, nanti kami share linknya di WhatsApp group untuk link penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud terkait dengan penilaian OPBP di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua terkait dengan izin, mungkin saya sedikit menambah sedikit dulu Pak informasi bagaimana sistematika penilaian tadi yang sudah sampaikan Pak Mahmud. Betul, ini akan dilakukan melalui kuesioner, melalui Google Form yang sudah kami siapkan. Namun di luar itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami membutuhkan akun yang nantinya akun Google ini akan Bapak Ibu lakukan penilaian. Jadi yang pertama adalah Bapak dan Ibu yang hadir di sini harus membuat akun Google Form. Apa itu? Akun Google Form di sini adalah akun yang kami akan kopikan form itu ke akun yang Bapak punya. Jadi username sama passwordnya itu dibuatkan baru saja. Karena kalau kami buat 34, izin Pak Mahmud, ini nggak bisa karena harus pakai nomor telepon ya untuk validasi. Jadi untuk itulah Bapak Ibu kami minta untuk membuat akun Google Form tersendiri. Jadi akun Google Form ini adalah akun Gmail. Ya, akun Gmail nanti kami share di grup bagaimana cara membuatnya. Saya sudah sampaikan sebenarnya di sini juga ada beberapa. Setelah Bapak dan Ibu membuat akun Google Form, ya, nantinya akun Google Form yang Bapak Ibu buat itu harus disampaikan kepada kami. Jadi ada formatnya yang kami sudah buat. Saya coba share dulu di sini ya, contohnya di chat. Nah, ini akun Gmail. Dengan kemudian di akun Gmail ini Bapak Ibu formatnya nanti membuat provinsi ditambah titik
ditambah OPBP 2023. Jadi username-nya itu provinsi OPBP 2023. Jadi contohnya misalnya Ibu atau Bapak Ibu ya, nanti tim teknisnya itu berasal dari Jawa Timur contohnya. Jadi membuat akun Gmail-nya jawatimur.opbp2023@gmail.com. Nah, untuk passwordnya harus spesifik. Ini adalah O besar ya, opbp@2023. Jadi ini kami share juga nanti di grup. Jadi memang email dan password ini perlu kami ketahui. Jadi kenapa kami harus ketahui? Karena untuk mengkopikan Google Form yang nanti Bapak Ibu sebarkan. Nah, begitu Bapak Ibu sudah sebarkan, tentunya kan ini akan diisi oleh perusahaan. Nah, saya coba share dulu sedikit, mohon izin Pak Mahmud, bagaimana sistematika pengisian. Silakan, Pak. Ya. Admin saya izin share screen ya. Ya, ini saya sudah buatkan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya. Bagaimana membuat akun Google ya. Ini lalu setelah sudah membuat akun Google ini, ya Bapak Ibu mengirimkan kepada kami. Jadi misalnya tadi provinsi Jawa Timur.opbp 2023, nah itu dikirim kepada kami melalui WAG. Nanti kami isi dengan Google Form dan kami kembalikan ke Bapak Ibu linknya. Jadi link tersebut nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk disebarkan ke perusahaan. Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah mempunyai Google Form, tentunya bagaimana cara membukanya. Nah, cara membuka dan melihat penilaian hasil akhirnya nanti ini juga kami sertakan linknya, cara sistematika membuka Google Form bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui caranya, kami sertakan juga ya nanti sampai dengan nanti akan muncul Google Form-nya sendiri. Ya, jadi bentuk Google Form-nya sendiri saya coba share di sini. Sebentar. Nah, ini salah satu contoh Google Form kalau sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti perusahaan itu akan mengisi link yang sudah kami kirim melalui Google Form, mulai dari profil perusahaan, ya sampai dengan NPWP, nomor induk, nama perusahaan dan seterusnya. Dan ini wajib diisi. Lalu setelah perusahaan ini mengisi, nantinya ini akan masuk respon ya dari Google Form ini. Ya. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu bisa melihat responnya, berapa perusahaan yang masuk melalui akun Google Form yang Bapak Ibu punya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, kemudian di sini ada responnya. Nah, di sini karena ini saya masih uji coba untuk satu perusahaan misalnya, ini bisa langsung diekspor ke Google ke Google ke MS Excel. Nah, di sini langsung kelihatan. Termasuk nanti berapa nilainya di sebelah kanan. Paling kanan ini kita bisa tambahkan nilainya. Nah, ini bisa disortir nanti Bapak Ibu. Jadi nggak usah dilihat semua, jadi cukup disortir saja. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan sortir ini, kemudian bagaimana membuka Google Form yang Bapak Ibu nanti bisa buka sendiri ya sesuai dengan akun yang Bapak Ibu punya. Itu akan kami sertakan tutorialnya di dalam WA Group. Begitu Pak Mahmud,
Jadi kaitannya Ya, dengan pengisian dan lain-lain, mungkin kita lebih kepada diskusi di dalam grup saja, ya, ya. Karena ya. berikut linknya kita akan sertakan begitu Pak Mahmud. Ya, baik Pak. Bapak dan Ibu yang hadir di sini nggak perlu khawatir kalau ada kesulitan, nanti ada help desk yang bisa dihubungin. Kementerian nanti akan menyiapkan kayak semacam nomor telepon yang bisa dihubungin kalau mau tanya-tanya. Ini Pak Andi ya, nanti ada disiapkan nomor telepon kontak personnya siapa untuk nanya-nanya cara mengelola Google Form atau cara melakukan scoring atau apa namanya kalau perlu klarifikasi lebih lanjut. Nah, itu akan dibantu oleh teman di pusat yang nanti akan nomornya akan di-share oleh teman-teman di kementerian supaya Bapak dan Ibu juga merasa tidak sendiri karena tetap akan didampingi prosesnya itu. Betul Pak Mahmud. Jadi kami akan mendampingi bagaimana proses penilaian yang ada di provinsi, di teman-teman daerah ini. Jadi Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, kita nanti diskusi lebih lanjut, lebih detail ya Pak Mahmud ya ya. di grup WA saja untuk pengisian detail Google Form dan bagaimana membuat akun serta bagaimana juga melihat penilaian tersebut. Jadi lebih detailnya nanti kami sampaikan melalui link. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang menanyakan terkait dengan teknisnya, nanti kita ketemu di WhatsApp group. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya. Cukup, saya kira nggak ada lagi yang bertanya, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya cukup ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Bapak Ibu pejabat, Kepala Bidang dan teman-teman dari Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Sekali lagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan meminta bantuan Bapak Ibu ya untuk juga bersama kami menyukseskan penilaian kegiatan Olimpiade penilaian pengupahan ya berbasis produktivitas ini sebagaimana yang sudah menjadi salah satu arahan Ibu Menteri Ketenagakerjaan baik yang sudah dimasukkan di dalam 9 lompatan maupun ini juga tercetus di dalam program prioritas nasional yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu, jangan sungkan kalau misalnya ada pertanyaan yang dibutuhkan bisa menghubungi kami dalam rangka penilaian OPBP di tahun 2023. Terakhir, termasuk anggaran tadi Pak Mahmud ada yang menyinggung anggaran, saya kira itu sudah ada di POK masing-masing ya, POK masing-masing sampai dengan penyelenggaraan di tingkat provinsi Pak Mahmud ya. Di situ ada konsinyir, lalu memang akan ada yang berangkat ke Jakarta dalam rangka diberikan award oleh kalau misalnya tidak ada halangan, tadi Pak Mahmud sampaikan award OPBP di tahun 2023 ini diagendakan kemarin juga saya ikut rapat itu diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Jokowi yang nanti akan menyampaikan secara langsung didampingi oleh perangkat daerah dari pemenang teladan 1, 2, dan 3. Jadi itu Bapak Ibu sekalian update dari kami di kementerian. Untuk pemenangnya kemungkinan besar akan diberikan oleh Bapak Presiden langsung. Begitu Pak Mahmud. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu pada kesempatan yang lain. Mungkin pada saat penilaian di pusat ya Pak Mahmud ya. Kami akan ketemu lagi dengan pemenang 1, 2, 3. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Salam dari Ibu Direktur, Bu Dinar Titus. Dan apabila sekali lagi ada pertanyaan, mohon disampaikan kepada kami secara langsung. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2023 kami tutup secara resmi. Baik, terima kasih Bapak dan semua. Sukses, mudah-mudahan sehat selalu. Saya mohon izin. Terima kasih Pak Mahmud. Terima kasih Pak Andi.